Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atila Sabrina Malika Talisa Safa dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya akan membahas tentang apa itu malnutrisi, kenali jenis dan penyebabnya. Pernahkah kalian mendengar istilah malnutrisi? Malnutrisi sering dikaitkan hanya dengan kekurangan gizi, padahal sebenarnya malnutrisi memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu malnutrisi dapat terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan zat gizi. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa hingga lansia. Lalu, apa saja jenis malnutrisi dan apa penyebabnya? Mari kita simak bersama-sama. Malnutrisi adalah kondisi ketika tubuh mengalami ketidakseimbangan asupan zat gizi, baik karena kekurangan maupun kelebihan zat gizi. Malnutrisi tidak hanya berarti tubuh kekurangan makanan. Seseorang yang mengonsumsi makanan secara berlebihan dapat mengalami obesitas, juga dapat termasuk dalam kondisi malnutrisi. Jika tidak ditangani, malnutrisi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan, menurunnya daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali malnutrisi sejak dini. Secara umum, malnutrisi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada kekurangan zat gizi atau undernutrition. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan energi dan zat gizi yang cukup. Pada anak, kekurangan zat gizi dapat terlihat dalam bentuk stunting, wasting, dan underweight. Kemudian wasting adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah dibandingkan tinggi badannya. Wasting biasanya berkaitan dengan kekurangan gizi akut. Kemudian ada stunting, adalah kondisi ketika tinggi atau panjang badan anak lebih rendah dibandingkan usianya. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu lama. Sedangkan underweight adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dibandingkan usianya. Kedua, kekurangan zat gizi mikro. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan vitamin atau mineral tertentu, misalnya zat besi, vitamin A, yodium, atau zat gizi lainnya. Salah satu contohnya adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Ketiga, kelebihan berat badan dan obesitas. Kondisi ini terjadi ketika tubuh memiliki penumpukan lemak yang berlebihan. Salah satu faktor penyebabnya adalah konsumsi makanan tinggi energi secara berlebihan yang tidak seimbang dengan aktivitas fisik. Jadi, malnutrisi dapat berupa kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Lalu, apa yang menyebabkan malnutrisi? Penyebab malnutrisi dapat berasal dari berbagai faktor. Yang pertama, asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan. Misalnya, seseorang yang jarang makan, memiliki pola makan yang tidak seimbang, atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga lemak. Kemudian yang kedua, penyakit atau infeksi. Penyakit tertentu dapat menyebabkan nafsu makan menurun atau membuat tubuh membutuhkan lebih banyak zat gizi. Kemudian yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, pengetahuan gizi yang kurang, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Pada anak-anak, masalah makan seperti gerakan tutup mulut atau GTM yang berlangsung lama juga dapat menyebabkan asupan energi dan zat gizi tidak mencukupi sehingga meningkatkan risiko kekurangan gizi. Karena itu, pencegahan malnutrisi perlu dilakukan dengan memperhatikan pola makan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan, serta pemantauan pertumbuhan secara rutin. Malnutrisi dapat dicegah dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang, mengonsumsi makanan yang beragam, mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi, serta membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Selain itu, penting untuk melakukan pemantauan berat dan tinggi badan secara rutin, terutama pada bayi dan balita. Jika ditemukan tanda-tanda masalah gizi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan agar dapat memperoleh penanganan yang tepat. Jadi, malnutrisi bukan hanya tentang kekurangan gizi, tapi juga dapat berupa kelebihan atau ketidakseimbangan zat gizi. Dengan mengenali jenis dan penyebabnya, kita dapat melakukan pencegahan sejak dini. Mari kita kenali malnutrisi dan mulai terapkan pola hidup sehat untuk capai status gizi yang optimal. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.